Prabowo menjadi presiden lebih kelihatan gitu, lebih diperlihatkan secara telanjang lah gitu. Bahkan sebenarnya sejak dia jadi Menhan ya, diundang oleh sebuah universitas besar, katanya pelatihan bela negara. Begitu saya lihat undangannya, wah saya diundangnya ke sebuah komando militer. Hadir di situ aja. Saya datang tapi akhirnya nggak boleh ngomong. Oh. Lah, banyak orang mengatakan kita nggak lagi sekedar regresi demokrasi, nggak lagi sekedar mundur, tapi demokrasi kita ini dalam kondisi yang mungkin sekarat. Kalau dalam pilihan zaman saya dulu sekolah pada masa Orde Baru ini SS. Apa sangat setuju. Sangat setuju. Demokratik itu pentingnya dalam pemerintahan adalah kalau ada kebijakan yang ternyata juga punya data yang berbeda, punya dampak yang dihitung sama mungkin analis kebijakan di tempat lain, diskusikan dulu dan mungkin aja direvisi. Nah, kalau pakai gaya militer itu akan hilang. Jumpa lagi dengan Bocor Halus Politik bareng gue Raymond Srikang, Gua Husein Abri Domaran. dan hari ini kita kedatangan tamu nih Sin, Mbak Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Jendera. Selamat datang Mbak. Lama nggak di sini ya Mbak ya? Udah lama ya. Udah lama. Pada Mbak Bibit soal isu hukum atau soal isu militerisme. Oke. Sebelum bahas itu Sin, bagi teman-teman yang ingin berlangganan silakan klik link yang ada di kolom deskripsi. Jangan baca atau sebar konten bajakan ya, karena ada hak ciptanya. Oke. Karena tadi udah Husein bilang ya, ada Mbak Bibip, berarti kita bahas salah satu soal militerisme nih Mbak. Rame nih Mbak, satu soal pengangkatan beberapa ini ya, jenderal-jenderal yang ada di kementerian dan lembaga begitu, dan juga bagaimana represi yang masih terjadi juga ke teman-teman aktivis dan juga mahasiswa setelah revisi undang-undang TNI. Gejala apa sih Mbak ini Mbak? Ini kok lama-lama saya juga takut nih. Jangan-jangan beneran nih kita. Semakin banyak dan semakin masif Mbak teror-teror dan intimidasi itu. Iya, kalau saya sih melihatnya benar-benar pakai helikopter view ya. Ini kalau pertanyaan gejala, menurut saya ini gejala fasisme. Oke. Mungkin agak ekstrim ya, tapi kan fasisme itu digambarkannya seperti itu. Ketika benar-benar ada sistem yang membuat tidak ada seorang pun yang bisa berbicara bebas di sebuah negara, dan ada penundukan yang berlebih-lebihan. Warga sipil gitu dibuat tunduk sekali gitu. Nah, sebenarnya kan ini sisa Orde Baru, bahkan sisa masa lalu ya, bahwa misalnya kita coba cek aja kalau bukan Korea Utara, mana sih sekolahan yang tiap Senin murid-muridnya harus hormat bendera upacara. Kan di kita nih gitu. Jadi mungkin ini residu yang masih tersedia sampai sekarang, tapi yang setelah Prabowo menjadi presiden lebih kelihatan gitu, lebih diperlihatkan secara telanjang lah gitu. Bahkan sebenarnya sejak dia jadi Menhan ya. Jadi mulai dari adanya komponen cadangan itu, Komcat, itu kan sebenarnya 2019 loh, undang-undang tentang PSDN ya, pengembangan sumber daya nasional bidang pertahanan balik. Nah, 2019 sudah mulai. Nah, kemudian setelah itu ada undang-undang TNI. Tapi kalau diperhatikan, yang terjadi sekarang kan lebih menggila gitu ya. Ada penunjukan dirjen, penunjukan, bahkan saya bacanya di Tempo tuh yang ada 4.000-an ya. Iya, 4.000-an yang sudah ditempatkan di kementerian dan lembaga ya. Sudah ditempatkan. Belum lagi calon yang BUMN juga kan. Anam pernah nulis dari ekonomi. Nah, kan jadi belum lagi yang MBG. Itu juga ada rekrutmen dan mereka juga mendapatkan pelatihan di barak militer gitu. Nah, jadi kita harus menurut saya kan masalahnya 3 hal nih. Yang pertama adalah kompetensi. Ada asumsi yang keliru bahwa kalau tentara maka dia akan serba bisa, mulai dari menanam singkong dan padi sampai jagung, Mbak. Sekedar karena dia bisa baris-baris dan push up gitu kan misalnya ya. Kompetensi itu satu. Kemudian yang kedua, potensi pelanggaran undang-undangnya besar sekali. Karena penunjukan dirjen dan lain sebagainya kan harusnya ada undang-undang ASN-nya yang membuat presiden dengan segala jajarannya harusnya memenuhi prosedur tertentu yang pakai tim TPA segala macam, TPA ya namanya, nilai akhir itu. Tapi kan ini walaupun mungkin dilakukan tapi hanya prosedural, karena yang saya dengar dan barangkali nanti ditulis di Tempo kali itu Pak Prabowo memang menginginkan gitu, saya maunya si ini nanti yang jadi ini begitu. Itu akhirnya pelanggaran undang-undang. Dan yang ketiga, bahaya ketiga adalah jangan lupa, kalau tentara aktif masuk dalam pemerintahan, kalau dia melakukan tindak pidana apapun ya, korupsi kayak penipuan kayak,
kan dia masuknya pengadilan militer. Iya. Bukan pengadilan umum seperti yang harusnya kita alami kalau kita melanggar gitu ya. Artinya bisa jadi ada ketidaksetaraan dalam menegakkan hukum pidana itu, yang pidananya harusnya normal begitu ya, tapi karena hanya bisa dilakukan di pengadilan militer, maka bisa jadi ada pengistimewaan lah gitu, nggak setara dengan pejabat lainnya. Tapi itu hanya untuk yang aktif saja atau mereka sudah pensiun, Mbak? Yang tadi yang militer ya, militer yang aktif. Tapi kan tadi kan yang 4 ribuan, jadi memang kan ada beberapa tuh dirjen yang ataupun misalnya beberapa pejabat lain lah bilangnya oh kami sudah pensiun atau pensiun dini misalnya gitu. Oke, itu sudah lah gitu ya, walaupun kita masih kritik dulu, cek dulu tanggal-tanggalnya. Apakah benar pensiunnya sebelum ditunjuk atau tidak. Tapi yang 4 ribuan yang tadi kita sebut-sebut itu kan banyak sekali yang sebenarnya tentara aktif. Jangan lupa Undang-Undang TNI juga yang baru memundurkan usia pensiun. Jadi dicek lagi deh, beneran sudah pensiun atau pensiun dini atau apa nih gitu. Atau jangan-jangan lip service juga ya, Mbak? Hanya lip service. Atau jangan-jangan Mbak Bibip menangkap nggak gejala bahwa ketika ada seorang militer aktif yang ditempatkan pada jabatan-jabatan sipil, terutama pada pos yang tidak diatur dalam undang-undang itu, Mbak, terus kemudian ramai, baru kemudian mengatakan bahwa oh saya kan sudah non aktif atau sudah pensiun begitu. Menangkap gejala ini nggak sih? Makanya banyak banget gitu, Mbak. Banyak sekali yang kayak gitu. Jadi seakan-akan legal jadinya kan, jadi karena prosedurnya dipenuhi. Tapi sebenarnya pemenuhan prosedur itu dilakukan belakangan supaya legal saja. Itu terjadi di beberapa jabatan lah. Bahkan sebelum ramai-ramai ini tuh ada beberapa kali tuh pas penunjukan penjabat kepala daerah 2022-an gitu kira-kira ada beberapa kasus yang mirip kayak gini. Kalau dilacak waktunya, kira-kira sehari sebelum penunjukan baru mundur gitu ya. Itu masih mending sebelum tuh walaupun cuma sehari. Tapi yang saya tahu beberapa jabatan yang baru-baru ini itu dilakukan setelah penunjukan. Jadi benar-benar dipaksakan supaya maunya Prabowo itu benar-benar bisa dilaksanakan. Membahas ini ya, kita mesti menyebut nih kasus atau peristiwa yang dialami oleh Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya kan. Secara peraturan sebelum kemudian ada perubahan kan sebenarnya tidak boleh jabatan Setkap itu ditempati atau diisi oleh militer aktif. Tapi kemudian diubah peraturannya itu di bawah Sesmil kan, sehingga bisa diisi oleh militer aktif, Sin. Berarti orangnya dulu, aturan mengikuti. Iya, itu juga. Tapi itu dari kemarin-kemarin suka begitu kan. Yang penting maunya dulu, nanti aturannya mengikuti. Iya, yang saya tadi teringat dengan cerita Mbak Bibip yang itu juga di Rut Bulog kalau nggak salah kan. Juga kan militer, terus muncul polemik segala macam, lalu dibilang dia sudah mengundurkan diri. Terakhir adalah penunjukan Dirjen Bea Cukai Jaka yang merupakan sesamanya BIN ketika itu kan. Itu juga menjadi banyak kritik juga. Tapi akhirnya bilang dia sudah mengundurkan diri gitu. Selalu begitu ya, Mbak ya. Ya, begitulah yang terjadi akhir-akhir ini paling tidak, dan kita semua punya evidence-nya gitu ya, daftarnya. Dan jadi sekali lagi memang kalau kita melihat peraturan atau aturan mainnya, kita benar-benar mesti lihat sampai ke detailnya tuh. Tanggal berapa mengundurkan diri, bagaimana prosedurnya dipenuhi atau tidak untuk jabatan tertentu. Nah, kan kata orang the devil is in the detail gitu ya. Jadi memang hal-hal yang mungkin nggak banyak diketahui umum, tapi kan kita harus kulik-kulik itu, kita harus investigasi. Karena ini bisa jadi kalau didiamkan akan makin banyak nih fenomena ini. Karena kalau kita lihat di rencana-rencana penambahan Komcat, terus juga beberapa tentara yang sudah dilatih untuk bisa masuk ke dalam jabatan sipil, kelihatannya akan ada lagi gitu. Mbak, tadi Mbak Bibip di awal membuka dengan satu punchline yang menarik nih. Pasti nanti di kolom komentar nih pasti banyak. Kita menuju atau sudah menjadi negara yang fasis gitu. Komen-komen pasti bilang apa nggak berlebihan gitu, Mbak, menyebut itu. Nah, mungkin secara elaboratif apakah memang kita sudah benar-benar ke sana atau kita sebenarnya tanpa sadar mengalami itu, sedang menjalani negara yang fasis itu tadi, Mbak? Pertama memang seringkali fenomena seperti itu baru disadari karena baru dianalisis belakangan kan. Sama aja kalau orang menganalisis oh Indonesia demokrasinya sudah regresi kata orang-orang dari Australian National University. Kemunduran ya. Beberapa tahun yang lalu sudah. Tapi kan waktu itu orang nggak sadar, baru belakangan ini oh iya ya. Nah jadi itu ya satu. Kemudian yang kedua kan juga ketika membaca situasi yang pakai label besar seperti itu, pasti kita membaca gejala. Nah gejalanya itu sebenarnya udah kelihatan. Itu tadi dengan luar biasanya. Jadi mungkin tanpa kita sadari. Iya betul Mbak. Dengan lebih banyaknya militer di jabatan-jabatan sipil aktif ya, militer aktif gitu. Kalau nggak aktif ya oke lah kita bisa perdebatkan lagi ya. Tapi kalau aktif itu kan yang jadi masalah. Tapi yang kedua juga kebiasaan-kebiasaan yang menurut saya
juga diinternalisasi oleh sipil. Banyak loh sipil yang senang banget di sini ada yang hobi ngomong siap gitu siap, kan. ya. Misalnya ya. Itu kan internalisasi yang memang kadang-kadang joke aja sih, tapi kan itu menandakan bahwa kehidupan kita juga sudah banyak dipengaruhi oleh gaya-gaya militer. Mohon izin. Kalau mahasiswa saya larang. Kalau saya mohon izin ya, saya bukan komandan. Nah, terus juga tadi tuh hormat bendera. Saya yakin nih komentar juga ada yang bilang mungkin menuduh kita nggak nasionalis. Betul. Tapi kan nasionalisme itu tidak ditandai dengan penghormatan sikap pada bendera, gitu. Tapi tentu saja sikap kita dan lain sebagainya. Panjang lah ya kalau mau dibahas. Kemudian juga catat juga fenomena di mana warga sipil, partai-partai, ormas-ormas seneng banget latihan-latihan ala-ala militer pakai seragam. Dan lain sebagainya. Hampir semua partai punya itu, Mbak. Saya partainya pasti ada yang pakai seragam, hormat-hormat gitu. Terus ada kursus-kursus bela negara, ya tidak hanya partai ya, tapi juga misalnya di kampus. Kalau di beberapa organisasi seperti BEM, kalau mau jadi pengurus itu ada pelatihan bela negaranya dulu. Bahkan saya pernah juga waktu itu agak kaget sih, diundang oleh sebuah universitas besar, katanya pelatihan bela negara. Begitu saya lihat undangannya, wah saya diundangnya ke sebuah komando militer dalam kompleksnya. Wow. Hadir di situ akhirnya. Saya datang tapi akhirnya nggak boleh ngomong. Oh. Ngapain ngundang kalau nggak boleh ngomong? Ya, tidak disetujui ngomong akhirnya karena dianggap akan membakar. Baris kan. Alhamdulillah nggak ya. Tapi saya lihat anak-anak itu jadi memang di dalam tenda-tenda besar. Terus saya lihat barak. Dan saya lihat sendiri mereka disuruh sholat kan 10 menit. Ada yang telat itu yang push up dulu. Terus yang memang dalam kompleks militer. Jadi saya aja pas ngeliat, wah gila nih. Tapi kemudian itu ya saya dilarang bicara di situ. Saya disuruh pulang gitu. Terus anak-anak di situ yang undang saya emosi banget. Terus saya bilang, kamu strategis aja. Kamu nih di dalam kompleks militer. Kamu marah-marah, hati-hati. Udah saya pulang aja. Akhirnya saya pulang. Tapi kan universitas itu by the way itu adalah orientasi mahasiswa baru. Isinya sekitar 2000-an orang. Dan sudah dicekoki nah, itu ya. Jadi kan dan waktu saya cek sama kampus lain, ini kampusnya swasta ya. Saya cek ke kampus lain juga ada yang orientasinya memang oleh tentara. Itu tahun lalu gitu. Jadi sebelum undang-undang TNI ini. Tapi udah ada undang-undang PSDN tadi ya 2019. Itu ya. Mbak, ini pasti akan pertanyaan netizen juga, Mbak. Pasti banyak nggak tahu contoh negara fasisme itu mana saja, Mbak. Bisa dijelaskan, Mbak? Negara mana saja yang sudah fasisme ataupun dulunya fasisme seperti itu? Yang sebenarnya kan istilah itu lahir zaman dulu ya di Itali ya dengan Mussolini ya. Terus kemudian yang sekarang sebenarnya sudah agak jarang, tapi kita bisa lihat sisa-sisa totaliter begitu ya, seperti misalnya Korea Utara gitu, hal seperti itu. Tapi ya kalau saya melihatnya gejalanya kelihatannya tentu saja mungkin kita nggak akan lihat terlalu sekarang ini ya, terlalu banyak tentara di jalanan, tapi kan namanya fasisme itu sebenarnya pemikiran, cara pandang gitu kan tentang bagaimana kita melihat kehidupan bernegara yang tidak lagi demokratis dan benar-benar nggak ada ruang untuk kritik dari warganya. Dan inilah yang tengah terjadi sekarang. Kan kritik dibungkam semua. Betul. Mbak, sebelum tadi kritik kebungkam, ini pasti apa sih Mbak dampaknya kepada sipil ataupun ASN kalau jabatan-jabatan strategis itu banyak diisi oleh militer ataupun yang sudah pensiun dari militer, Mbak? Dampaknya yang jelas tuh cara kerja militer itu akan terbawa. Jadi kita kan sebenarnya nggak anti ya, kita nggak anti tentara sama sekali. Tentara itu hebat dan justru harus profesional. Tapi ketika dibawa ke ranah sipil, yang dikhawatirkan adalah nanti misalnya cara kerjanya yang saya maksud adalah untuk selalu bersikap tidak demokratis. Karena kan tentara memang tugasnya perang. Cara dia bekerja adalah nggak boleh tuh ada yang mengkritik. Komandan, saya tidak setuju, nggak mungkin banget di tentara gitu ya. Komandan bilang apa? A, ya dia harus ikutin A. Nah, kemudian democratic governance juga mensyaratkan transparansi sama akuntabilitas. Sementara tentara dalam banyak hal dia tidak boleh transparan karena ada rahasia negara, strategi perang segala macam. Nah, kalau kultur itu dibawa ke kementerian-kementerian ranah sipil, nanti cara kerja akan berubah. Jangan-jangan nanti undang-undang kebebasan informasi bakal dikecualikan semua misalnya gitu ya. Terus nanti dirjen-dirjen itu ya nggak akan ada diskusi di meja rapat. Instruksi aja dirjen kamu laksanakan ini nggak ada pertanyaan. Harus bisa 2 hari misalnya gitu kan. Itu artinya nanti budaya demokratik dan demokratik itu pentingnya dalam pemerintahan adalah kalau ada kebijakan yang ternyata juga punya data yang berbeda, punya dampak yang dihitung sama mungkin analis kebijakan di tempat lain,
didiskusikan dulu dan mungkin aja direvisi. Itulah soalnya dengan kebijakan. Nah, kalau pakai gaya militer itu akan hilang kebiasaan itu. Nah, ini yang akan nanti dampaknya pada kita, karena pada akhirnya kan jabatan-jabatan itu sebenarnya pelayan publik kan. Nanti publik juga akan diperlakukan seakan-akan jadi kayak musuh. Kayak musuh ya. Segala sesuatu dirahasiakan gitu kan. Kasih masukan dianggap musuh, kritik musuh juga ya, Kang. Kelihatan kan udah. Ingat itu Kang, liputan lu soal apa namanya MBG. Jelasin dong tuh. Lu kan MBG juga sempat tertutup, lockdown segala macam gimana? Iya, jadi apa dalam nanti nyambung juga ya, apa namanya, mau ngasih satu gejala lain gitu yang tadi sudah dielaborasi oleh Mbak Bibip. MBG itu kan waktu kami menginvestigasi itu Mbak Bibip dan mungkin pemirsa masuk dan melihat bagaimana praktek memasaknya, bagaimana mereka menyiapkan, bagaimana mereka melakukan koordinasi rapat dan macam-macam, itu bahkan nggak terbuka untuk pers gitu. Yang kita melakukan itu untuk observasi, untuk reportase dan melaporkannya ke publik. Beberapa pintu dapur yang kita ketok untuk kemudian liputan, itu mereka mengatakan, waduh, kami nggak berani untuk membuka pintu dan menunjukkan kitchen kami ke pers, ke publik, karena perlu izin atasan, perlu ada clearance dari Badan Gizi Nasional di Jakarta, di tingkat pusat. Jadi serba sulit untuk menembus transparansi itu. Dan satu gejala lain rasa-rasanya adalah bagaimana praktek militerisme di pusat itu, Mbak, kok saya melihat juga mulai menjadi inspirasi bagi kepala daerah. Benar nggak sih, Mbak? Gubernur, bupati, wali kota itu kayaknya mau copycat dalam bentuk atau skala yang lebih kecil. Yang paling apa namanya, paling kelihatan sekarang itu kan pengiriman siswa-siswa quote and quote ke barak nakal, ke barak militer kan. Iya kan, ke barak militer gitu. Kita sudah bertemu dengan Deddy Mulyadi ya beberapa pekan yang lalu. Kita tanyakan juga kenapa harus ke barak militer. Kata Deddy Mulyadi mengatakan, ya silakan kalau ada opsi lain atau pihak lain yang punya alternatif solusi. Tapi itu yang saya lakukan ya begitu. Kalau memang alternatif lain lebih berhasil ya monggo. Tapi itu cara saya, kira-kira begitu. Nah, Mbak juga dapat ini nggak, Mbak? Apa mungkin dari teman-teman di daerah gitu ya, mereka yang terinspirasi quote and quote untuk mengcopycat praktek militerisme seperti di pusat ini? Saya mendengar informasi tapi tentu saja karena saya bukan wartawan, jurnalis investigatif, mungkin ini perlu diinvestigasi. Tapi saya mendengar informasi bahwa beberapa kepala daerah itu ingin mengcopy retret untuk ketua RT. Wah, ketua RT bahkan. Jadi itu aneh banget sih menurut saya. Karena kan sistem ketua RT itu kan juga sisa fasisme Jepang. Persis. Pada masa pendudukan pemerintah militer Jepang dulu kan. Yang 3,5 tahun kan sebenarnya ketua RT juga nggak lazim loh di negara demokratik. Tapi karena fasisme Jepang waktu itu kita jadi punya sistem itu. Tapi oke lah gitu ya. Nah kemudian itu juga mau dibuat disiplin dengan retret mini seperti itu. Saya nggak yakin apakah ini sekedar menjilat ya untuk bilang wah ini berarti berhasil nih gitu kan. Idenya Prabowo itu ternyata sukses sekali, makanya di copy, menjilat saja, atau ya memang sudah terinternalisasi betul ya cara-cara untuk mendisiplinkan, mengkoordinasikan dengan cara-cara yang militer gitu. Bahaya nih Kang, gua ketua komplek nih. Semoga bukan daerah gua. Tapi harus berbaris lagi. Tapi di luar itu saya juga lagi menelusuri represi juga kepada aktivis, Mbak ya, yang kritis, terutama setelah revisi Undang-Undang TNI. Mungkin bisa dimulai dari Husein dulu ya. Lu ketemu dengan teman-teman yang ditangkap gitu ya, atau dengan keluarga atau menampinginya karena protes terhadap revisi Undang-Undang TNI dan juga. Oke, kemarin gua tuh di Polda Kang, ketemu Bang Usman Hamid situ kan, Bang Usman Hamid. Trisakti, kebetulan dia lagi yang menjadi penjebatan lah ya untuk membebaskan belasan mahasiswa Trisakti itu begitu. Gue tanya ke dia, ini kenapa sih mereka ditangkap polisi? Yang pertama memang terjadi chaos ya di balai kota. Ada orang mahasiswa masuk tiba-tiba ditutup. Dari situ memang ada keributan dan polisi memegang banyak bukti di situ kan. Lalu tapi masalahnya adalah yang diteriakan oleh para teman-teman mahasiswa Trisakti ini ada isu-isu reformasi. Termasuk menolak Soeharto menjadi pahlawan begitu. Nah, mereka juga bertanya-tanya kok yang isu reformasi dan menolak pahlawan sedemikian rupa dilakukan oleh aparat begitu. Nah, dan gue juga wawancara teman-teman Kontras, Mbak dan Kang. Teman-teman Kontras itu lagi-lagi mendapatkan intimidasi dari TNI. Oke, bentuknya apa itu, Zen? Bentuknya adalah kantornya didatangin 2 maung. Sama seperti yang mencolok sekali. Dan Kontras itu menjadi salah satu yang menggugat Undang-Undang TNI ke MK. Kemarin juga gue ditunjukin video tanggal 27 ya, baru-baru ini kok. Jadi
dulunya kan misalkan dari sebelah kanan ya, dari arah Senen. Oke. 2 kendaraan datang. Di satu yang kemarin tuh ditunjukin dari arah Tugu Tani. Oke. 2 melawan arah begitu. Dan bahkan teman-teman kontras itu ngikutin tuh. Ada suatu tanggal lewat juga kendaraan maung itu taktis, ngikutin sama mereka. Tapi karena berhenti di Tugu Tani dan lampu hijau, orang kontras nggak bisa ngintilin lagi. Akhirnya mereka lurus terus begitu. Dan mereka juga bertanya-tanya, kok semakin banyak banget peristiwa-peristiwa intimidasi seperti ini. Dan yang paling parah menurut gue ya, itu terjadi di mahasiswa UI, Mbak. Yang UII itu yang di Yogyakarta, yang mereka kan melakukan gugatan ke MK juga, dan polanya sama, dia bilang ada yang menelpon, WhatsApp, bahkan mendatangi ketua komplek gitu ya, atau RT atau segala macam, ditanya-tanya ini siapa, diminta kakaknya dan lain-lainnya, dan polanya berdekatan waktunya. Misalkan misalkan di tempat A ini jam 10, di tempat ini juga jam 10 begitu. Nah, mereka juga bertanya-tanya ini apakah memang ada instruksi atau seperti apa gitu. Dan bahkan laporan koresponden Tempo Sinta di sana ketika dia menjadi narasumber diskusi di UI juga yang berkait salah satu tema itu soal TNI, ada Intel juga datang di situ. Nah, nanti lengkapnya ada di majalah Tempo ya. Mbak, dengan peristiwa-peristiwa yang tadi sudah ditemui dan diungkap oleh Husein ya, Mbak. Banyak orang mengatakan kita nggak lagi sekedar regresi demokrasi, nggak lagi sekedar mundur, tapi demokrasi kita ini dalam kondisi yang mungkin sekarat gitu. Mbak, setuju nggak dengan komentar ini, dan apakah mungkin ini kemudian menjadi pintu masuk untuk represi, praktek-praktek represi yang lain? Hari ini bisa jadi demonstran ditangkap, tapi bisa jadi tidak tahu kapan, tapi cepat atau lambat kebebasan pers misalnya akan juga terancam. Kalau dalam pilihan zaman saya dulu sekolah pada masa Orde Baru, ini SS. Sangat setuju. Bahwa ini udah tinggal. Sebenarnya kan Tempo sering nulis juga ya, kayak saya pernah baca salah satu opininya deh, yang soal kompetitif authoritarianism. Nah, menurut saya ini udah ke situ. Ya, yang artinya sebenarnya sudah otoritarian, tapi masih pura-pura demokrasi. Makanya dia kompetitif dalam arti itu, dan kompetitif dalam arti orang-orang yang elitnya itu sebenarnya berkompetisi gitu lah. Intinya kan begitu ya. Jadi yang dialami sekarang menurut saya bukan udah regresi dulu 3 tahun yang lalu, Tom Powers dan kawan-kawan ngomong gitu. Sekarang sudah menjadi otoritarian, bahkan cenderung tadi ya udah menunjukkan gejala-gejala fasisme. Jadi yang terjadi masyarakat sipil ya satu hal, tapi kan kemudian juga ke soal berpendapat bahkan oleh orang-orang yang menggunakan media massa, seperti yang Detik itu ya. Detik, itu juga sebagian ada yang penakut banget sih cuma digituin. Tapi kan dalam sebuah negara demokratik bahkan nggak boleh ada yang diteror, ditendang, motornya segala macam. Nah, itu pikiran, dan dia punya kompetensi untuk itu. Jadi dia bukan orang yang nyeletuk di media sosial, tapi ini pikiran yang terstruktur dalam opini. Dan dia juga kena gitu. Saya kira ini memang kita perlu lebih melihatnya lebih jernih, bahwa ini memang ada betul-betul sudah dibusukkan gitu demokrasinya. Lagi-lagi mungkin kita atau banyak orang yang nggak merasa ya karena nggak langsung kelihatan. Tapi sebenarnya dengan hilangnya kontrol dari warga dengan cara-cara seperti itu, sebenarnya ya sudah tidak demokratis lagi. Karena di lain sisi yang lembaga formal seperti DPR kan juga nggak ada kontrol. Orang nggak ada, Mbak. Bukan stempel saja ya. Fraksinya semuanya koalisinya Prabowo kok tinggal satu, tapi ya itu pun ya kita tahu sendiri ya. PDI Perjuangan juga diinjek kakinya, dikerjain dan lain sebagainya. Jadi 3 undang-undang yang so far sudah jadi itu TNI, BUMN sama mineral batubara itu kan lolos begitu saja. Artinya jadi memang DPR juga nggak ada efek kontrolnya terhadap Prabowo gitu ya, pemerintah. Jadi betul-betul harapan kita tinggal di masyarakat sipil, bukan kita mendewa-dewakan masyarakat sipil, tapi udah tinggal itu yang sisa, dan itu sekarang lagi ditekan. Itu kita mesti apa, Mbak? Masyarakat sipil mesti berbuat apa yang mungkin paling konkret dalam community yang paling kecil begitu ya? Kalau menurut saya sih, pertama pasti terus menyuarakan untuk membuat makin banyak orang yang menyadari situasi ini. Kayak tadi saya bilang, mungkin komentar di Bocor Arus Politik banyak banget yang apa sih ini ngomonginnya fasis segala macam. Tapi kalau kita banyak diskusikan, saya yakin akan banyak orang yang jadi punya pikiran yang lebih terbuka gitu ya. Dan yang kedua, setelah lebih banyak orang, artinya kita harus bikin jaringan. Jaringan yang saling menjaga gitu loh. Misalnya ada yang dikirimin kepala babi lagi atau apa gitu ya, langsung kan kemarin kan langsung pada datang ke sini gitu. Support ya, Mbak. Solidaritas itu penting loh. Karena dengan begitu kita jadi lebih bisa bertahan. Dan yang ketiga tentu saja untuk
tetap apa ya, connecting the dots ya, untuk tetap berkoordinasi gitu, karena kita dalam situasi yang sangat tidak mudah. Kalau kita baca buku literatur tentang gerakan sosial tuh, saya lagi cukup senang baca itu Vincent Bevins, If We Burn judulnya. Intinya adalah bagaimana gerakan sosial itu bisa dibangun dengan cara-cara seperti ini, diskusi online, bikin hashtag segala macam, tapi pada akhirnya memang kita harus berjaringan dan juga harus membangun gerakan yang terstruktur supaya kita bisa mencegah demokrasi benar-benar mati gitu. Oke. Mbak, aku mengikuti kegiatan Mbak nih di media sosial lah. Dalam rangka itu tadi ya, membangun jaringan, kemudian memberikan pemahaman, edukasi dan juga informasi juga kepada anak-anak muda, publik gitu. Mbak masih masih berkegiatan dengan teman-teman di Dirty Food yang terakhir kan Jogja. Ya, ada kegiatan di Jogja. Bisa sedikit diceritakan, Mbak, dan harapannya pada waktu membuat itu apakah sama seperti itu tadi? Iya, sama kayak begitu. Jadi itu edisi jalan-jalan kami bilangnya. Pengennya sih lebih sering jalan-jalan, cuma waktunya ini semua susah ngaturnya ya. Jadi di edisi jalan-jalan itu kami membahas juga soal militerisasi gitu, dan memotret hal-hal yang kurang lebih sama seperti yang kita bahas sekarang. Dan tujuannya juga itu untuk membuat makin banyak orang terbuka wawasannya, karena yang kami sadari betul adalah sebenarnya dalam banyak hal, termasuk ketika Dirty Food, banyak orang yang merasa ini kayaknya salah nih, udah ngelihat dan merasa, tapi dia butuh afirmasi secara teoritik dan keilmuan, beneran salah nggak sih? Nah, jadi begitu nonton baru, oh berarti gue bener nih, emang ini ngaco nih. Nah, jadi saya kira sebenarnya acara-acara semacam ini, diskusi-diskusi itu kepentingannya sebenarnya di situ, untuk membuat orang-orang yang sudah masih berakal sehat, terus dia udah merasa ini kayaknya salah, apakah benar salah atau memang gue yang berlebihan. Akhirnya ketika kita mendiskusikan dengan data, dengan teori, mereka mendapat afirmasi, dan akhirnya mudah-mudahan sih bisa lebih membangun ini ya, kesadaran kolektif gitu. Bakal ada film selanjutnya nggak, Mbak? Belum tahu. Rahasia. Kan soal ancaman lagi, Mbak, balik. Mbak kan sangat vokal. Pernah nggak ada yang meneror Mbak, WhatsApp, telepon, suruh Mbak diam begitu supaya nggak kritis lagi? Meneror yang betul-betul membuat takut seperti itu sih enggak ya, tapi percobaan ngambil medsos segala macam ada, karena kan ada, sudah saya protek. Jadi kalau ada attempt, kalau ada percobaan mengambil, ada peringatannya kan. Ya, two step itu, Mbak ya. Pakai aplikasi sekarang, tidak pakai SMS lagi, bahaya. Kemudian juga tawaran uang juga ada. Wow, berapa, Mbak? Nggak berani saya sentuh amplopnya, nanti ada sidik jari saya atau dipotret gitu. Kemudian juga kalau dipanggil oleh institusi-institusi tertentu sudah juga. Dimarah-marahin kalau dipanggil itu, Mbak? Nggak dimarahin kok, ditraktir. Tapi diajak diskusi gitu. Tapi momen waktu media sosial Mbak itu kena hack ataupun dicoba hack itu ketika apa, Mbak? Waktu itu sih nggak lama setelah Dirty Food. Dirty Food. Jadi jadi pasti ada hubungannya lah. Sebenarnya kan saya pernah dihack tuh 2022. Itu sebelum Dirty Food ya. Tapi waktu itu lagi banyak demonstrasi buruh. Nah, dan saya kenanya nggak sendirian, sama beberapa teman lain gitu, yang aktivis buruh terutama. Jadi polanya tuh kelihatan. Polanya adalah setelah aksi-aksi ataupun event yang kayak Dirty Food gitu ya. Tapi setelah ada yang menyalakan alarm barangkali di sistem mereka, yang membuat mereka merasa saya harus dikasih peringatan gitulah kira-kira. Mbak, yang begini-begini bikin keluarga juga gentar atau cemas nggak sih, Mbak? Kan iya, Mbak Bibip vokal, terus percobaan nggak kurang-kurang lah, Mbak ya, dengan begitu. Keluarga cemas nggak sih? Cemas sih pasti. Tapi saya tuh biasanya saya kasih briefing keamanan juga. Soalnya kan kami juga dikasih briefing keamanan untuk digital maupun fisik. Baik. Ada teman yang jaringan juga gitu ya. Ini kamu harusnya begini-begini, ada kayak protokol keamanannya lah gitu. Nah, itu saya share ke keluarga juga. Termasuk ketika misalnya ada penyerangan yang norak-norak di media sosial, tapi kan kalau keluarga yang nggak terlalu ngerti dunia digital kan nanti takutnya diambil hati gitu ya, sakit hati beneran. Nah, itu juga saya kasih tahu gitu ke mereka. Kan ini banyak kampus yang diam, sedangkan mahasiswa-mahasiswa sudah mulai lagi-lagi kok berkonsolidasi, merapatkan jaringan ya. Mbak melihat gejala apa sih, Mbak? Kenapa kampus-kampus ini banyak diam, tidak bersuara dalam isu-isu strategis ya? Mungkin dua hal ya. Pertama, karena mereka takut. Dan takut itu juga tidak hanya takut secara fisik diteror segala macam loh, tapi takut misalnya pejabat kampusnya tidak dapat jabatan, atau jabatan rektornya berhenti, atau misalnya kalau sekolah swasta, kan saya sekolah swasta nih, sekolah hukum Jentera, itu walaupun kami tidak ada rektor yang dipilih oleh pemerintah, tapi kan kami menghadapi sistem akreditasi.
Kalau terlalu bandel, akreditasi kami bisa-bisa nggak naik-naik, dan itu akibatnya buruk juga secara ekonomi. Terus kemudian yang kedua mungkin aja bukan ketakutan, tapi harapan dari pejabat-pejabatnya untuk entah ntar jadi menteri, entah naik lagi, entah apa jadi komisaris gitu ya. Jadi harapan akan hadiah gitu. Dan itu seperti tadi saya bilang, kalau untuk kampus negeri tantangannya lebih kelihatan jelas karena kan kalau nggak salah 35% ya, suara penentu rektor itu dari pemerintah. Tapi sekolah swasta kayak saya pun kan juga menghadapi sistem akreditasi dari pemerintah. Kalau enggak kan kita nggak boleh ngeluarin ijazah S1 kan. Nah jadi jadi secara sistemik sebenarnya ini yang mesti kita bongkar juga gitu. Dan ini sudah terjadi di era Jokowi kan. Iya. Dan berlanjut. Kalau individu dosen ada juga yang takut bersuara karena lagi ngincer jabatan guru besar misalnya gitu. Karena ada kan teman-teman kita. Ada juga. Mendekat kita juga yang nggak naik-naik jadi profesor padahal kreditnya cukup, orangnya juga bagus sekali secara keilmuan, tapi yang nggak dikasih jabatan itu ditahan terus karena dia terlalu vokal. Gitu. Oke. Untuk teman-teman masyarakat sipil juga Mbak, ada nggak tips gitu atau bagaimana Mbak menularkan keberanian atau membuat mereka tidak takut gitu ketika mereka ingin terlibat, ingin bergerak dan sebagainya karena misalnya dalam kasus penulis opini di Detik itu kan sebenarnya ada keberanian, ada satu aksi yang ingin dilakukan begitu ya. Tapi kemudian berakhirnya begitu gitu. Nah, membuat orang kemudian takut gitu orang ada menulis saja kemudian dibegitukan apalagi yang tampil dan seterusnya. Dan itu tujuan mereka kan. Ya, betul. Untuk bikin takut lebih banyak orang. Jadi sebenarnya dia nggak ngincer si itu gitu, tapi untuk ngasih pelajaran ke lebih banyak orang. Jadi, tapi kalau pertanyaannya apakah saya seberani itu ya enggak juga. Rasa takut itu pasti ada gitu. Cuma kan rasa takut itu terserah kita memperlakukannya. Apakah kita mau memperlakukannya sebagai cara untuk menyusun strategi untuk keamanan diri? Jadi supaya nggak konyol gitu ya, sok berani udah gitu apa gitu ya. Atau kita mau bikin kita benar-benar total diam. Nah tentu saja saya memilih yang pertama. Kalau saya takut ya pasti ya ada takutnya, apalagi kalau urusannya adalah orang-orang di sekitar saya. Mungkin kita seringkali begitu kan. Kitanya sendiri oke ya, tapi orang di sekitar kita ya. Nah tapi buat saya itu nggak kalau menurut saya kalau kita jadi diem mereka menang. Jadi saya takut acknowledge itu, tapi kemudian takut itu saya jadikan cara saya untuk nyusun strategi. Gimana caranya tuh supaya saya ketika berbicara atau tampil tetap terlindungi. Nah, salah satunya dengan berjaringan. Terus tadi ya nge-briefing keluarga juga dan hal-hal lainnya lah yang juga membangun koneksi dengan teman-teman yang bisa kasih protokol keamanan gitu. Jadi kita jadi bergeraknya lebih strategis, nggak konyol-konyolan sok-sok berani gitu loh. Cukup Sen dan komprehensif ya. Terima kasih Mbak Bibip untuk penjelasan dan moga-moga pemirsa Bocor Halus bisa memahami gejala ini Mbak dan kemudian tidak tinggal diam.